Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses perkuliahan juga mengajar potensi diri dalam hidup, kepercayaan diri merupakan hal yang krusial untuk dikuasai. Sedangkan dalam agama Islam, kepercayaan diri juga mempunyai pengaruh penting dalam pengembangan diri dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini, kita akan membahas konsep membangun kepercayaan diri dan korelasinya dengan salah satu dalil dalam Al-Quran yang memberikan pengingat juga bimbingan bagi kita semua. Halo, selamat siang. Saya Devina Nasyaskar Alia, mahasiswa program studi akuntansi dengan NIM 223121146 dari kelas Advanced Output Character Building kelas G. Jadi, apa sih kepercayaan diri itu? Konsep kepercayaan diri ini mengarah kepada keyakinan, juga penilaian terhadap kemampuan dan potensi diri yang harus ditimbulkan dalam diri kita. Kepercayaan diri ini terkait keyakinan yang kuat bahwa kita mempunyai kapasitas dan kebolehan untuk mengatasi tugas, rintangan, serta keadaan yang tidak mudah dalam hidup kita. Jadi kenapa sih kepercayaan diri itu penting untuk kita? And here's why kepercayaan diri merupakan hal yang penting untuk dikuasai. Yang pertama, kepercayaan diri itu dapat membuat kita mempunyai motivasi dan keyakinan yang dibutuhkan untuk menentukan tindakan guna mencapai tujuan yang kita targetkan. Biasanya, orang yang percaya pada dirinya sendiri akan lebih berani memutuskan juga menghadapi tantangan dan rintangan yang menghalangi dia. Yang kedua, dapat mengatasi rasa takut dan kecemasan. Kepercayaan diri yang kita miliki bisa membantu mengatasi rasa takut dan kecemasan yang membuat kita ragu dalam mencoba hal-hal baru atau mengatasi situasi yang sulit. Yang ketiga, dapat meningkatkan hubungan sosial. Orang yang mempunyai kepercayaan diri yang kuat cenderung lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Kita lebih dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, mengutarakan pendapat dengan leluasa, juga menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Dengan kepercayaan diri yang baik juga membuat kita itu merasa nyaman dengan diri kita sendiri, sehingga meningkatkan daya tarik orang lain terhadap kita. Yang berikutnya adalah dapat menghadapi kegagalan dengan lapang dada dan tenang. Apabila kita memiliki kepercayaan diri yang baik, dapat membantu kita dalam menghadapi kegagalan atau kekecewaan dengan sikap yang lebih tenang dan ikhlas. Kita tidak akan merasa sangat terpuruk dan menyalahkan diri sendiri, juga tidak mudah menyerah. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri itu lebih memungkinkan untuk belajar dari kegagalan, bangkit, dan mencoba kembali jika ia mengalami kegagalan. Dan yang terakhir adalah kepercayaan diri sebagai hasil dari keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam, keyakinan terhadap Allah adalah makna kepercayaan diri yang hakiki. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai hambanya untuk mengenal, menyadari kekuasaan, dan memahami bahwa segala yang diciptakan itu sudah sesuai dengan ketentuannya. Termasuk kita sebagai ciptaannya, kita itu sudah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Allah menciptakan manusia itu bukan tanpa manfaat. Jadi apapun yang kita miliki sekarang adalah hal yang pantas kita banggakan karena semua itu berasal darinya. Dalil dalam Al-Quran terkait dengan membangun kepercayaan diri terdapat dalam surah Ali Imran ayat 139. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Yang memiliki arti bahwa janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Melalui ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kita sebagai makhluk Allah jangan merasa rendah diri, karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna dan paling tinggi derajatnya. Dalam konteks membangun kepercayaan diri, kita harus percaya diri dengan apa kemampuan juga kekurangan yang kita miliki, dan selalu berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian saya punya cerita pribadi, pengalaman saya sendiri. Jadi saya itu ingin sedikit bercerita mengenai cara dan pengalaman saya pribadi dalam hal membangun kepercayaan diri. Waktu saya masih duduk di bangku SMA, saya itu adalah seseorang yang sangat menghindari untuk berbicara di depan orang banyak. Bahkan hanya untuk mau maju ke depan kelas untuk presentasi, saya bisa tremor dan langsung berkeringat dingin, panik, juga suka menunduk, seraya berusaha mengalihkan rasa takut saya itu dengan memainkan jemari. Dan akibat hal tersebut, saya sulit menemukan teman untuk membentuk tugas kelompok. Tentu saja, siapa sih yang mau berkelompok dengan orang yang bahkan tidak bisa mengendalikan rasa takutnya sendiri?
karena penilaian tugas kelompok juga pasti terpengaruh oleh satu orang yang tidak baik saat memaparkan hasil diskusi di depan kelas. Hal tersebut terjadi pada 3 tahun masa SMA saya. Di tahun pertama dan kedua, saya banyak tidak akrab dengan teman-teman sekelas karena saya selain seseorang yang pemalu, juga saat itu masih masa pandemi yang menyebabkan pembelajaran harus dilakukan secara jarak jauh atau daring, hingga terjadi tidak dalam waktu yang singkat. Lalu saya kurang mengenal teman-teman sekelas saya dengan baik. Itu pengaruh buruknya. Bukan hanya kesulitan dalam tugas kelompok, saya juga tidak memiliki banyak teman. Rasa tidak percaya diri, minder, juga cara pertemanan yang sengit di saat itu membuat saya tuh nggak nyaman untuk membangun pertemanan dengan teman-teman di sekitar saya. Akhirnya saya sering menangis, juga merasa terpuruk. Lalu di hari kelulusan tiba, sebagian besar teman-teman berpelukan, sedih karena mereka akan melanjutkan pendidikan mereka masing-masing, yang pastinya mereka akan jarang ketemu lagi. Tapi berbanding terbalik dengan saya, saya merasa menjadi orang yang paling bahagia saat kelulusan itu. Yang kebetulan juga hari ulang tahun saya yang ke-18, karena saya pikir saya akan lepas dari semua tugas-tugas kelompok, juga pertemanan yang menurut saya sangat menyiksa diri. Namun saya salah, justru ini adalah awal dari segalanya. Dan kemudian masih di hari yang sama, orang tua saya bertanya kepada saya, "Kamu pengen jadi orang yang gimana sih, Kak? Bunda sama ayah pasti berharap kamu jadi orang yang solehah, sukses, and you can be a woman who can stand up for yourself, memimpin kehidupanmu sendiri, karena jadi apapun nantinya kamu di masa depan, semua itu ada di tanganmu sekarang. Kita berdua gak mungkin ada di dunia ini selamanya kan, Kak? Jadi bunda dan ayah berharap kamu bisa mandiri dari saat ini." Mendengar rentetan kalimat yang terucap dari mulut bunda, rasanya langsung menusuk ulu hati saya. Dengan perasaan yang campur aduk, juga menahan air mata, saya terdiam dan berpikir sejenak. Iya juga ya, batin saya. Saya nggak mungkin akan tetap menjadi seorang yang sama dari hari kemarin. Lalu saya bertekad dengan melanjutnya pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi, maka saya yang baru harus dibentuk dari saat itu juga. Dan saat saya memasuki dunia perkuliahan, tentu saja rasanya kaget dan masih perlu adaptasi dengan dunia yang baru saya mulai. Mengingat tekad saya di hari itu, saya mencoba untuk aktif berdiskusi dengan teman saat tugas kelompok, membiasakan diri saya untuk prestasi di depan kelas dengan lancar, juga mengusahakan apa saja yang bisa saya lakukan dalam rangka mengubah diri saya menjadi seseorang yang dipandang baik, mampu berkoordinasi, juga being an independent person. Sekarang saya cukup bangga dengan diri saya yang tidak lagi tremor, berkeringat dingin, maupun menunjukkan gestur yang kurang mengenakan saat presentasi, dan sudah dapat pelan-pelan mengontrol diri. Itu merupakan progres yang lumayan kalau menurut saya. Lalu kesimpulannya adalah, dalam hal membangun kepercayaan diri itu adalah keadaan di mana kita akan terus berproses menjadi pribadi yang lebih mengenal dan menunjukkan siapa diri kita guna menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dalam Al-Quran juga disebutkan banyak dalil dan petunjuk yang dapat kita gunakan sebagai pengingat untuk memperkuat kepercayaan diri kita. Dengan mengenal diri sendiri, percaya kepada Allah, memiliki tujuan yang jelas, mengembangkan keterampilan, menerima kekurangan, dan belajar dari kegagalan, kita dapat membangun kepercayaan diri yang kuat dalam perspektif Islam. Yang terakhir dari saya, jangan takut untuk berproses, posisikan kegagalanmu itu sebagai hal yang mendewasakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.